Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 261. Aku. Culinger membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Selama ini, dia ingin menyimpan kejadian malam itu di debu dalam ingatannya. Sebagai gadis giok, dia tidak tahu bagaimana mengatakan hal seperti itu. Namun, ada terlalu banyak hal di dunia yang tidak dapat ditentukan oleh orang-orang, tetapi mereka menghadapi musuh yang begitu kuat, dan kesulitan semacam ini mengharuskan dia dan saudara perempuannya untuk bergabung untuk melawan musuh. Tetapi metode rahasia untuk menggabungkan membutuhkan keduanya menjadi perawan tubuh. Siapa yang mengambil kesucianmu? Chu Xuaner menatap Culinger. Jika dia tidak menggunakan metode rahasia untuk menggabungkan, dia masih tidak akan tahu bahwa saudara perempuannya bukan perawan. Karena itulah mereka bergabung, kegagalan, masing-masing menderita serangan balik yang kuat. Kamu Chen. Pada akhirnya, Culinger mengerutkan bibirnya dan menyebutkan nama orang itu. Karena Chu Xuaner tahu bahwa dia bukan perawan, itu ditakdirkan untuk tidak disembunyikan. Kamu Chen. Chu Xuaner membeku ketika dia mendengar nama ini. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada rahasia antara adik perempuannya dan muridnya, yang tidak pernah dia bayangkan meskipun dia memeras otak adalah hal semacam ini, bahwa kesucian adik perempuannya direnggut oleh muridnya. Chu Xuaner hanya merasa sedikit pusing di kepalanya, dan dia masih tidak percaya bahwa ada hal seperti itu. Tanpa sadar, Chu Xuaner menoleh sedikit, dan menatap Ye Chen di bawah. Dia belum mengetahuinya, dan kondisinya sangat buruk, darahnya terkuras dengan cepat, mungkin karena banyak serangan balik, darah meluap dari semua pori-pori di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Tidak heran dia melarikan diri saat pertama kali melihatku. Tidak heran dia begitu takut padamu. Chu Xuaner tiba-tiba mengerti banyak hal, dan banyak hal dalam ingatannya tampaknya sangat logis saat ini. Itu bukan salahnya. Culinger mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepalanya tanpa sadar, pipinya memerah. Aku dipukul oleh He Huan-san, itu adalah. Dia menyelamatkanku. Apakah ini takdir dalam kegelapan? Chu Xuaner mengalihkan pandangannya dari Ye Chen, dan dia tidak marah. Sebaliknya, ada emosi yang kompleks di matanya yang indah. Ledakan. Sementara Chu Xuaner bergumam, Daoxuan dan Pang Dacuan di sisi lain ditangkap oleh lelaki tua berbaju hitam itu, telapak tangan terbalik. Melihat ini, Chu Xuaner menjadi tenang untuk sementara, dan bergabung dalam pertempuran dengan Culinger lagi. Engah. Dalam kehampaan, darah segar terus berjatuhan. Daoxuan terluka, dan sebuah lubang berdarah ditusuk oleh jari lelaki tua berpakaian hitam di dadanya. Meskipun pertahanan Pang Dacuan sombong, senjata spiritual kelahirannya juga terbelah, yang menakutkan serangan balasan menyebabkan jiwanya menderita kerusakan besar. Adapun Chu Xuaner dan Culinger, mereka tidak jauh lebih baik, mereka berlumuran darah. Terutama Culinger, yang menggunakan metode rahasia jiwa satu demi satu, tetapi kekuatan jiwa yang kuat yang dia andalkan tidak berpengaruh pada mayat aneh pria tua berpakaian hitam itu, karena dia tidak memiliki jiwa. Jika ini terus seperti ini, cepat atau lambat, aku akan mati. Melihat Chu Xuaner dan yang lainnya terus terluka, mata Ye Chen merah darah. Berpikir bahwa tanpa bantuan asing, mereka semua akan mati di sini. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya, memaksa tubuhnya yang malang untuk berdiri, dan sedikit gemetar. Dia tahu bahwa serangan biasa tidak efektif melawan mayat aneh itu, tetapi teknik terlarang roda abadi mungkin tidak termasuk dalam daftar ini. Mungkin, aku tidak berguna. Ye Chen berdiri, gemetar sepanjang waktu. Seolah-olah dia akan jatuh pada detik berikutnya. Aku tidak tahu apakah api Amaterasu dapat membakarnya menjadi ketiadaan. Iya, dia tidak yakin apakah api Amaterasu akan efektif melawan mayat, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia dalam keadaan buruk, apakah dia bisa memicu teknik terlarang roda abadi. Namun, satu hal yang pasti, yaitu, begitu dia mengorbankan hidupnya dan menggunakan teknik terlarang roda abadi lagi, dia kemungkinan besar akan mati di tempat, karena lukanya terlalu serius, dan mungkin tidak mungkin untuk melawan Dewa Abadi. Roda dengan hidupnya serangan balik dari teknik terlarang telah dipatahkan. Pokoknya, kamu harus mencobanya. Dengan lembut menyeka darah yang meluap dari mulutnya, Ye Chen berjalan terhuyung-huyung.
dan pergi ke sisi perang. Mungkin perang dalam kehampaan terlalu sengit, dan si Tunan dan yang lainnya semua tertarik padanya. Mereka bahkan tidak menyadari kepergian Ye Chen. Pada saat mereka mengetahuinya, sudah terlambat. Di sana, tubuh goyah Ye Chen berusaha untuk berdiri diam. Dia mengangkat wajahnya, menatap kepala lelaki tua berbaju hitam melalui kekosongan ratusan meter jauhnya, dan kemudian diam-diam membuka mata roda peri. Namun, saat dia akan mengorbankan Zhou Yuan, ada suara gemuruh di kepalanya, yang membuatnya terhuyung-huyung dan hampir pingsan. Darah meluap dari lubang hidung dan sudut mulutnya tanpa urutan tertentu, dan wajahnya yang tidak berdarah langsung menjadi pucat. Tidak hanya itu, penggunaan kuat dari Xian Lunyan membuat kepalanya terlihat seperti akan meledak, dan bahkan penglihatan mata kirinya sedikit kabur. Xian Lunyan, tolong, bantu aku lagi. Ye Chen, yang matanya redup, meraung di dalam hatinya. Engah, engah. Ketika Ye Chen terengah-engah, darah segar mengalir dari kehampaan lagi. Pang Dacuan hampir terbelah oleh telapak tangan lelaki tua berpakaian hitam itu. Beberapa tulang dada Daok Xuan robek, bahu batu giok Chu Xuaner tertusuk, dan Chu Xuaner tertusuk. Bahu Xuaner tertusuk, selokan darah yang dalam terpotong dari punggung Linger. Apakah itu abadi? Mereka berempat bergabung bersama dan memuntahkan darah satu demi satu. Tolong, bantu aku menjebaknya. Ketika mereka berempat mengerutkan kening, suara sulit Ye Chen datang dari bawah. Dia sudah bangun lagi, wajahnya terdistorsi kesakitan. Dia bersikeras melawan serangan balik yang kuat, dengan paksa mengumpulkan kekuatan yang tersebar dari roda peri, dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Karena penglihatannya kabur, dan kecepatan pria tua berbaju hitam itu terlalu cepat, membuatnya sulit untuk dipukul dengan satu pukulan. Melihat ini, Chu Xuaner dan yang lainnya tiba-tiba berubah wajah. Karena perang sebelumnya, mereka bertarung melawan lelaki tua berpakaian hitam itu dengan sepenuh hati, dan mereka tidak menyadari bahwa Ye Chen datang ke sini menyeret tubuhnya yang berdarah. Sekarang, Ye Chen datang ke sini dengan tubuh yang mengerikan, yang membuat mereka sepertinya sudah menebak apa yang ingin dilakukan Ye Chen selanjutnya. Melihat mata kabur itu adalah tekad untuk mati. Dia akan menggunakan teknik terlarang yang mendominasi itu lagi, kata Pang Dacuan dengan tergesa-gesa. Pang Dacuan tidak perlu diingatkan, Chu Xuaner dan yang lainnya sudah terlihat bahwa umur Ye Chen dengan cepat berlalu, dan dia mengorbankannya untuk mata roda peri itu, hanya sebagai ganti kekuatan yang dapat menghancurkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Semua orang tahu bahwa meskipun teknik terlarang Amaterasu mendominasi, serangan baliknya juga sangat kuat dalam kondisi Ye Chen saat ini. Setelah digunakan, akan ada kematian tetapi tidak ada kehidupan. Berhenti. Chu Xuaner buru-buru memarahi. Berhenti, tidak bisa berhenti lagi. Ye Chen terhuyung-huyung, bahkan tidak bisa berdiri diam, membiarkan Xianlun dengan gila-gilaan mengambil esensi hidupnya, dan ketika esensi kehidupan terus dikorbankan, mata Xianlun kekuatan juga berkumpul, dengan cepat. Tolong, jebak dia, Ye Chen memohon dengan nada memohon. Mata kirinya, Xianlunyan, sudah dipenuhi dengan darah hitam, dan serangan balik yang kuat membawa tubuh dan jiwanya ke ambang kehancuran, lagi mungkin untuk membedakan antara realitas dan fiksi. Jebak dia, pendeta Daok Xuan mengertakkan gigi, dan yang pertama mencubit sidik jarinya. Pang Dacuan juga terlihat gila, dan mencubit sidik jari yang sama. Berhenti. Namun, Chu Linger dan Chu Xuaner, keduanya turun dari kehampaan dan bergegas menuju Ye Chen dengan panik. Hanya saja sudah terlambat. Amaterasu, dengan Ye Chen meraung dengan seluruh kekuatannya, teknik terlarang roda abadi dipicu, berpusat di mata kirinya, riak yang kuat menyebar seketika, bahkan mendistorsi ruang. Segera, api hitam menyala di kepala lelaki tua berpakaian hitam yang masih terperangkap dalam kehampaan. Segera, kepala lelaki tua berpakaian hitam itu terbakar habis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, termasuk segel kutukan di kepala lelaki tua berpakaian hitam itu, yang juga larut ke dalam ruang dan waktu. Tanda kutukan itu padam, dan lelaki tua berbaju hitam itu bergetar beberapa kali. Tubuhnya yang terbakar api hitam berubah menjadi kehampaan sebelum jatuh ke tanah. Itu dia, kematian itu sepadan. Melihat runtuhnya penghalang 9 meter, Ye Chen tersenyum lelah, tubuhnya yang berdarah bergetar, dan di bawah embusan angin, dia jatuh terlentang. Kamu Chen. Chu Xuaner datang seperti sinar cahaya, dan pada saat Ye Chen akan jatuh ke tanah, dia memeluknya. Bab 262. Langit malam sangat dalam, dan bintang yang pecah seperti debu.
Sekte Heng Yue benar-benar terbungkus awan berkabut dan kabut, tercermin dalam bintang dan cahaya bulan, seperti mimpi, seperti negeri dongeng di bumi. Melihat ke bawah dari udara, para murid yang berkultivasi juga kembali ke puncak gunung mereka berdua atau bertiga, bersiap untuk mengakhiri hari kultivasi mereka. Ayo, minum lebih banyak. Di bawah puncak Yunfei, Xiong Er dan Xie Yun berdiri di sana, dan Huo Teng menuangkan sebotol anggur ke tanah. Anakmu tidak asli, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu akan mati ketika kamu mati? Xie Yun juga menuangkan labu anggur. Wajah beberapa orang melankolis dan sedih, dan mereka mengeluarkan minuman dan menuangkannya ke tanah. Tak perlu dikatakan, mereka datang untuk memberi penghormatan kepada Ye Chen. Karena Chu Linger dan Chu Xuaner pergi ke Zeng Yangsong, seluruh Yunfeng telah mengatur menaiki penghalang, dan orang luar masuk jika mereka tidak pergi. Semua orang harus memberi penghormatan kepada Ye Chen di bawah puncak gadis giok. Mengapa? Semua orang menghela nafas secara diam-diam. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen telah pergi ke negara Zhao untuk melakukan misi, tetapi berita kematian Ye Chen datang dalam beberapa hari, yang benar-benar membuat mereka patah hati. Ayo pergi, ayo, ini mungkin takdir. Xie Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menjadi orang pertama yang berbalik. Namun, sebelum dia bisa melangkah maju, pelangi ilahi telah melebur ke langit dan terbang ke puncak Yunfei seperti seberkas cahaya, mengabaikan penghalang puncak Yunfei. Paman Cusuan, Xie Yun terkejut. 3 kompetisi besar sudah berakhir. Kenapa orang di belakang punggung Master Cusuan terlihat begitu familiar? Xiong Er menggaruk kepalanya. Segera, ada fluktuasi aura yang kuat dari segala arah Heng Yuezong, dan siluet terbang ke Yunfeng seperti pelangi, dan bahkan para tetua dari sekte luar Sufu, Pang Panghai, Dao Jizenren, Zhou Dafo, Del juga datang. Melihat ini, Xie Yun dan yang lainnya semakin bingung. Selanjutnya, orang-orang terus masuk dan keluar dari puncak Yunfei, dan ekspresi mereka biasanya tidak cemas, dan wajah mereka biasanya tidak jelek. Mungkin karena pergerakan puncak Yunfei terlalu keras sehingga menarik perhatian banyak murid, sehingga murid-murid yang kembali ke gunung juga berlarian dalam kelompok kecil dan berkumpul di kaki puncak Yunfei satu persatu. Apa yang telah terjadi? Semakin banyak murid berkumpul, dan suara diskusi juga satu demi satu. Hampir semua tetua Heng Yuezong saya telah tiba. Petik 2, barisan ini pasti jadi masalah besar. Petik 2, benar saja, di tengah diskusi, berita mengejutkan keluar satu demi satu dari puncak Yunfei, satu demi satu. Kerumunan yang sudah ribut tiba-tiba mendidih seperti air mendidih, dan suaranya langsung membentuk gelombang laut. Apa? Tanda tanya. Ye Chen masih hidup. Petik 2. Apa? Ye Chen dulunya adalah murid dari sekte Zhengyang. Petik 2. Apa? Ye Chen dan tubuh roh misterius itu dulunya adalah sepasang kekasih. Petik 2. Apa? Ye Chen mengalahkan tubuh roh misterius dan memenangkan tempat pertama dalam 3 kompetisi. Petik 2. Satu berita demi satu memang mengejutkan, dan setiap berita datang begitu tiba-tiba sehingga saya tidak bisa berbelok untuk beberapa saat, sehingga kerumunan gelap di bawah puncak Yunfei merasa sedikit pusing. Ye Chen bukankah sudah mati? Tanda tanya. Mengapa kamu hidup kembali? Seorang murid menggaruk kepalanya dengan keras, tidak dapat memikirkan alasannya. Semua orang di Heng Yuezong tahu tentang kematian Ye Chen. Itu adalah Pilgos di tingkat ke-8 alam Netherworld yang mengejar dan membunuh Ye Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Jika mereka selamat dari pengejaran terus-menerus. Dia dulunya adalah murid dari sekte Zhengyang, mengapa tidak? Setelah keterkejutan itu, ada suara kejutan lain. Siapa sangka bahwa kuda hitam terbesar Heng Yuezong di bulan Maret sebenarnya adalah murid Zeng Yangsong. Bahkan ternyata mantan kekasih tubuh Xuanling. Terlalu banyak orang saling memandang dengan cemas, dan mereka tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Ini adalah anekdot. Ada banyak cerita tersembunyi tentang Ye Chen, seekor kuda hitam. Dia dulunya adalah murid dari sekte Zhengyang. Bagaimana berani kamu? Dia masih mantan kekasih tubuh roh misterius. Tentu saja yang mengejutkan semua orang, Ye Chen benar-benar mengalahkan mantan kekasihnya, tubuh roh misterius, dan memenangkan tempat pertama dalam 3 kompetisi. Itu tidak ilmiah. Berita itu membalikkan persepsi semua orang. Tubuh roh misterius, itu adalah legenda yang tak terkalahkan. Eksistensi tak terkalahkan dari tingkat yang sama, di bawah penindasan absolut dari basis kultivasi, kalah dari Ye Chen, yang berada di alam manusia.
Bagaimana pertempuran ini terjadi? Juga banyak orang tidak dapat mengetahuinya, tetapi inilah kenyataannya, dan Ye Chen, yang berada di alam manusia, benar-benar menang. Aku benar-benar menyesal tidak berlatih keras dan tidak bisa menyaksikan pertarungan yang luar biasa itu. Mengapa ini terasa seperti mimpi? Xie Yun, Xiong Er dan yang lainnya berdiri di bawah puncak Yunfei, merasa pusing, dan datang satu demi satu. Berita mengejutkan itu membuat mereka tersentak. Tidak mungkin, sekelompok orang yang dipimpin oleh Qi Yang dan Qi Hao, Kong Chao, Jian Yang, Zhuo Qiuming, dan para murid yang menderita di bawah tangan Ye Chen semuanya tampak tidak percaya. Ye Chen dapat mengalahkan tubuh roh misterius, apakah perlu membicarakan kekuatannya? Artinya mereka ada di tangan Ye Chen, dan mereka tidak akan pernah berbalik lagi. Bahkan tubuh roh misterius telah dikalahkan, jadi mereka bukan apa-apa. Dia, bagaimana dia melakukannya? Di tengah kerumunan, wajah cantik Su Xinyu juga pucat, dan junior yang selalu dia juluki, membunuh terlalu banyak, dan itu tidak akan pernah berhasil. Berulang kali garis keterkejutannya, menginjak-injak kesombongannya berkali-kali. Tidak peduli seberapa kuat kamu, masih sulit untuk mencapai hasil yang positif. Lagi pula, Su Xinyu menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk menipu dirinya sendiri dan orang lain. Banyak berita mengejutkan menyebar ke seluruh sekte Heng Yue dalam sekejap, tidak hanya sekte dalam, tetapi juga sekte luar. Oke, dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Di taman spiritual kecil, ketika Zhang Fengnian mendengar berita itu, wajahnya langsung dipenuhi dengan kemuliaan, seolah-olah dia terlihat lebih muda beberapa tahun saat ini. Aku tahu kakak laki-laki itu sangat kuat. Di sampingnya, Hua juga tersenyum cerah, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan wajah kecilnya penuh tekad. Di tahun-tahun lain, aku ingin sekuat kakak, kurang dari BR lebih besar dari. Dibandingkan dengan mereka, musuh Ye Chen sebelumnya di sekte luar, seperti Zi San, Jiang Hao, dan Yin Ziping, mengaum dengan ganas. Mereka juga seperti Qi Hao dan Zhuo Qiuming di sekte dalam. Disebut legenda, mereka akan hancur menjadi tidak berdaya dalam hidup ini. Mereka meraung seperti Ge Hong dari Diang Peak, Master King Yang dari Renyang Peak, dan Zhao Zijing dari Discipline Hall. Mereka juga tercengang di tempat, mengetahui bahwa mereka salah hari itu, tetapi mereka tetap tidak dapat menerima kenyataan ini. Wajah mereka begitu gelap dan menakutkan. Apa, Ye Chen ditipu untuk memakan pil korosi tulang Wen? Tepat ketika gelombang diskusi mencapai puncaknya, berita mengejutkan lainnya menyebar ke seluruh sekte Heng Yue, sehingga Heng Yue, yang tenggelam dalam keterkejutan, murid, saya tertegun di sana di tempat meskipun pikiran mereka berpacu, mereka tidak bisa berbelok ke sudut besar ini untuk sementara waktu. Dengan baik, begitu berita itu keluar, Heng Yuezong, yang terdiam kurang dari 3 detik, sepertinya meledak lagi. Pil erosi tulang 5 pola, bisakah ini masih hidup? Tanda tanya, petik 2, teman jatuh ke dalam kesedihan lagi karena keterkejutannya. Untuk sesaat, musuh Ye Chen berubah dari kebencian menjadi ekstasi lagi. Oke, sangat bagus. Di aula utama Zeng Yangzong, tawa hangat Cheng Kun terdengar, karena mereka telah mengirim berita dari garis dalam Heng Yuezong, memberitahukan situasi Ye Chen. Dengan cedera serius seperti itu, menggunakan teknik terlarang satu demi satu, dan pil pengikisan tulang 5 baris, dia pasti akan mati. Di samping, sesepuh dari sekte Zeng yang tersenyum kejam. Tapi guru, kita telah kehilangan 2 jenderal Yin dan Ming yang mati. Jadi apa? Aku hanya ingin dia mati. Tawa Cheng Kun tiba-tiba berhenti. Ini adalah harga untuk memprovokasi sekte Zeng Yangku. Bab 263. Malam, Puncak Yunfei, Pavilion Yunfei. Yang Bingtian dan yang lainnya berdiri di depan jendela satu demi satu, wajah mereka biasanya tidak jelek. Melihat ke tempat tidur lagi,
Ye Chen yang berambut putih sedang berbaring di atasnya, berlumuran darah, auranya sangat lemah sehingga dia bisa dimusnahkan kapan saja. Sudah lebih dari 3 jam sejak dia dibawa kembali. Selama periode ini, Yang Dingtian dan yang lainnya memberinya kekuatan spiritual, energi nyata, dan kekuatan sihir satu demi satu, tetapi tubuhnya seperti bola dengan lubang di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak esensi yang dituangkan semua orang, itu akan runtuh dengan gila-gilaan saat berikutnya. Dia terluka terlalu parah. Dalam pertempuran berdarah dengan Jining Suang, dia sudah terluka parah. Selain itu, dia menggunakan pengorbanan surgawi hukum terlarang, mengkonsumsi pil korosi tulang Wen, cedera Dao, dan menggunakan Amaterasu 2 kali sehari, dan yang kedua waktu masih merupakan tindakan yang kuat. Tubuhnya sangat buruk sekarang, dan Hai Kering, tanpa jejak energi sejati, tulang dan meridian di tubuhnya telah patah 8 atau 99 kali. Organ dalam, anggota badan dan tulang hancur berantakan. Itu adalah manusia yang berdarah. Setiap pori-pori tubuhnya terus berdarah tak henti-hentinya. Dengan demikian, dia masih hidup sekarang, yang merupakan keajaiban di antara keajaiban. Semua orang tahu bahwa terlepas dari apakah dia selamat atau tidak, bahkan jika dia selamat, dia akan menjadi orang cacat yang luar biasa. Bakat langka di milenium adalah masa depan Hang Yue. Murid yang berbakat seperti itu memiliki potensi besar, tetapi yayasannya dihancurkan oleh pil korosi tulang, dan kultivasi seluruh tubuhnya hancur. Untuk sebuah sekte, kerugiannya sangat menghancurkan. Di dalam paviliun gadis giok, kesunyian sangat menakutkan, dan suasananya sangat menyedihkan. Sialan, Su Fu di samping mengepalkan tinjunya, penuh rasa bersalah dalam amarahnya. Aku seharusnya mengikuti. Jika aku ada di sana, Cheng Kun tidak akan berani berkomplot melawan Ye Chen dengan tidak hati-hati. Hei, petik 2. Pergi berperang dengan mereka. Pangcuan yang pemarah meraung marah. Bisakah kamu tenang untukku? Bukankah menurutmu itu cukup berantakan? Aku, klik itu. Saat semua orang berbicara, Ye Chen, yang sedang berbaring di tempat tidur, mendengar suara tulang bertabrakan di tubuhnya. Mendengar ini, semua orang menyaksikan pergi, tapi matanya sedikit menyipit pada saat bersamaan. Suara klik secara alami berasal dari tubuh Ye Chen. Benar, teknik rahasia latihan tubuh liar sudah mulai bekerja sendiri lagi. Latihan tubuh dan penyembuhan disinkronkan. Karena operasi latihan tubuh liar, asap hijau naik ke seluruh tubuhnya, luka yang pecah terus sembuh, daging dan darah yang dibuang, dan daging dan darah baru tumbuh. Yang paling penting adalah tulang, meridian, jeroan, dan anggota tubuh di tubuhnya semuanya berada di bawah pelatihan tubuh yang mendominasi, terus-menerus membelah, tetapi terus-menerus mengatur ulang, dan seterusnya, memperbaiki tubuhnya yang malang. Itu tidak hanya bisa melatih tubuh, tapi juga menyembuhkan lukanya. Mata Yang Dingtian penuh dengan keterkejutan. Ini teknik rahasia pelatihan tubuh yang mendominasi lagi. Su Fu, Feng Wuhen, dan Master Dao Xuan yang telah melihat Ye Chen melakukannya di kompetisi sekte luar tidak bisa tidak merenungkan. Kenapa? Apakah kamu tahu teknik rahasia ini? Yang Dingtian tidak bisa membantu tetapi melirik mereka. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Master Dao Xuan mengangguk, dan berkata perlahan, Ye Chen menggunakan teknik ini untuk bertarung melawan pil tulang yang mendominasi dalam kontes sekte luar hari itu. Dia melatih tubuhnya saat bertarung. Berkelahi sambil melatih tubuhmu. Aku pernah melihat teknik ini sebelumnya. Su Fu menarik napas dalam-dalam, tetapi dia penuh dengan desahan dan lidah kagum. Ini hanyalah metode rahasia yang dibuat oleh orang gila, dan itu adalah tidak dipraktikkan oleh manusia sama sekali. Berbicara, Su Fu masih tidak lupa untuk mengeluarkan gosokan dari latihan tubuh liar, dan menyerahkannya kepada Yang Dingtian. Yang Dingtian buru-buru mengambilnya, dan para tetua yang belum pernah melihat teknik rahasia pelatihan tubuh liar juga mengelilinginya satu demi satu. Setelah pandangan sekilas, murid semua orang tidak bisa menahan konstriksi, dan tangan giok Culinger hanya menutupi mulut gioknya yang setengah terbuka raw. Mereka tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat kata-kata yang mengejutkan itu. Memurnikan tulang dan mengekstraksi sumsum, menempa tendon dan membangun pembuluh darah, membakar jantung dan memadamkan darah, menggiling kulit dan mengisi daging. Meski ke-16 karakter itu pendek, namun cukup untuk menjelaskan arti sebenarnya dari latihan tubuh di alam liar, kesombongan dan rasa sakit dari latihan tubuh di alam liar sebanding dengan siksaan oleh Lingqi. Ini adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh beberapa orang gila.
Pada akhirnya, kesunyian adegan itu diinterupsi oleh Pang Hai. Ye Chen benar-benar mempraktikkan teknik rahasia pelatihan tubuh yang sombong. Betapa kejamnya diriku. Mungkin Ye Chen benar-benar dapat pulih dengan teknik rahasia ini. Kata-kata Dao Xuan mengejutkan semua orang memandang Ye Chen di tempat tidur serempak. Di tempat tidur, meski Ye Chen masih koma, suara tulang yang bertabrakan di dalam tubuhnya masih bisa terdengar tanpa henti. Semua orang membuka mata mereka untuk memeriksa, dan mereka ngeri menemukan bahwa sebagian besar meridian dan tulang di tubuh Ye Chen telah terhubung, dan organ dalam, 8 meridian luar biasa, dan anggota tubuh semuanya pulih di bawah pelatihan tubuh. Bagus, benar-benar mendominasi. Emosi setiap orang bukanlah kegembiraan biasa. Namun, cedera daunnya masih ada. Ketika semua orang bersemangat, Yan Dingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berbicara tentang cedera, wajah semua orang menjadi jelek lagi. Cedera Dao bukanlah cedera biasa, itu benar-benar melampaui ruang lingkup batu obat. Itu semacam cedera dari jiwa, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan penyembuhan. Bukankah Liu Yi, biografi sejati pertama dari Heng Yuezong, contoh berdarah? Cedera Dao Ye Chen masih ada, yang berarti meskipun dia bangun, dia tetaplah orang yang tidak berguna. Saat itu sudah larut malam, Yan Dingtian dan yang lainnya pergi satu demi satu untuk membahas serangan di tengah jalan dan masalah berurusan dengan Zheng Yangzong. Di paviliun gadis giok, hanya ada 2 sosok cantik yang tersisa, Chu Xuaner dan Chu Linger. Keduanya tidak bisa berkata apa-apa, berdiri diam di samping tempat tidur, diam-diam menatap Ye Chen yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia berada di puncak hidupnya, tapi sekarang kepalanya penuh dengan rambut putih, dan ada beberapa kerutan di sekelilingnya, mata. Untuk beberapa alasan, 2 mata yang indah tampilan yang berkedip-kedip itu penuh dengan sakit hati dan kerumitan. Itu adalah pemuda di tempat tidur yang, dalam keadaan setengah mati, mencoba yang terbaik untuk melakukan teknik terlarang yang kuat untuk membunuh mayat yang mengerikan itu. Jika bukan karena ini, mereka mungkin sudah berada di jalan menuju Huang Kuan sekarang. Di tengah malam, Ye Chen membuka matanya. Ketika dia melihatnya, dia melihat pemandangan yang akrab, dan ingatan sebelum dia pingsan masih jelas di benaknya. 3 kontes, pertempuran melawan Jining Suang, ditipu, makan pil. Pengikisan tulang secara tidak sengaja, mayat menghalangi jalan. Aku masih hidup, kata-katanya sangat lelah dan serak. Mengambil napas dalam-dalam, dia menarik aura langit dan bumi, lalu menelannya ke dalam tubuhnya. Namun segera, jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Dao terluka, dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke dalam jiwanya, dan menemukan celah sepanjang 3 inci di jiwanya, yang tidak hanya tidak sembuh, tetapi masih berkembang. Kakak Liu Yi, sepertinya kita berdua akan menjadi saudara yang bermasalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, lautan pil pecah, dan masih bisa dipulihkan dengan api abadi, tapi dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyakiti jiwanya. Nak, ayo bermain terlalu keras. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di benaknya. Taiksu Gulong. Mendengar suara ini, Ye Chen sedikit terkejut. Zheng Yangzong dan Heng Yuezong dipisahkan setidaknya 200.000 mil. Jarak yang sangat jauh, kamu masih bisa datang ke sini melalui transmisi suara. Kentut, aku menggunakan 9 avatarmu sebagai media untuk melakukan teknik rahasia untuk menghubungi Anda. Itu artinya, nak, kamu digantung. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Sebuah tiruan, aku menderita luka yang sangat serius, dan aku tidak mati setelah meminum pil erosi tulang 5 pola. Aku benar-benar terkejut. Aku menggunakan teknik terlarang roda abadi 2 kali dalam 1 hari, dan kamu tidak mati. Tes. Petik 2. Di tengah malam, bisakah kita mengatakan sesuatu yang berguna? Ye Chen berkata dengan marah, apakah kamu tahu cara menyembuhkan luka Dao? Bab 264. Cedera Dao bukanlah cedera biasa. Cedera semacam ini telah melampaui ruang lingkup ramuan. Jika Anda ingin menyembuhkan cedera Dao, Anda harus mengandalkan kesengsaraan surgawi. Meskipun kesengsaraan surgawi memiliki kekuatan penghancur yang sombong, ia memiliki kekuatan penghancur yang sombong. Di pada saat yang sama, itu juga dapat meredam tubuh manusia, dan yang lebih penting, itu juga dapat meredam jiwa dengan bakat Anda. Anda seharusnya telah mengalami malapetaka, dan Anda harus mengetahui keberuntungan yang dibawa oleh kelahiran kembali nirvana setelah pembaptisan bencana.
Karena jiwamu terluka, biarkan itu terlahir kembali dari nirvana. Kesengsaraan surgawi dapat menyembuhkan luka Dao. Ye Chen terkejut dengan rahasia ini, dan jika Taiksu Gulong tidak mengungkapkannya, dia mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi aku tidak bisa berlatih, dan tidak mungkin menarik malapetaka lagi. Jika aku tidak bisa menarik malapetaka, aku tidak akan bisa menyembuhkan lukaku. Jika aku tidak bisa menyembuhkan lukaku, aku tidak akan bisa berlatih. Ini adalah lingkaran tanpa akhir. Ye Chen menemukan masalahnya dalam sekejap. Meskipun kamu tidak dapat menarik kesengsaraan surgawi, bukankah kamu masih memiliki guntur surgawi? Taiksu Gulong dengan malas mengguncang kelopak matanya, dan melirik 9 klon Ye Chen. Guntur surgawimu harus menjadi persilanganmu. Apa yang tersisa di tubuhmu selama malapetaka adalah bagian dari malapetaka, sehingga secara alami dapat menyembuhkan luka Dao. Mendengar apa yang dikatakan Taiksu Gulong, Ye Chen tersenyum gembira. Memang benar tidak ada jalan yang tak tertandingi. Petik 2. Tetap ya, fondasi kultivasi Anda telah rusak, bahkan jika cedera Dao Anda sembuh. Anda masih memerlukan baptisan kesengsaraan surgawi untuk membantu yayasan kultivasi Anda membentuk kembali nirvana, roh yang tersisa di tubuhmu oleh tubuh roh misterius. Taiksu Gulong melanjutkan, kamu memiliki mata roda peri, dan dalam arti tertentu, kamu memiliki sedikit hubungan dengan ras peri. Tubuh roh misterius adalah darah ras dewa. Kekuatan roh misterius yang tersisa di tubuh Anda oleh tubuh roh misterius bertentangan dengan mata roda peri Anda, dan Anda masih memiliki darah iblis di tubuh Anda, darah ras iblis, peri roda mata ras peri, dan kekuatan roh misterius dari ras dewa ada konflik dan ketiganya terjerat, jadi tidak mengherankan jika tidak terjadi apa-apa. Tidak heran mengapa saya merasa bahwa setelah pertempuran dengan tubuh roh misterius, selalu ada 3 kekuatan di tubuh saya yang membuat masalah, membuat saya tidak dapat memadatkan energi sejati saya dengan baik. Berbicara tentang ini, Ye Chen adalah seorang sedikit bingung. Itu salah. Karena darah klan iblis juga bertentangan dengan mata roda peri dari klan peri, mengapa saya tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya? Harmoni Yin dan Yang, apakah kamu memahami rekonsiliasi Yin dan Yang? Taiksu Gulong berkata dengan marah, darah ras iblis di tubuhmu dan mata roda peri dari ras peri saling memeriksa dan menyeimbangkan, dan mereka adalah Yin dan Yang. Datang ke sini akan menghancurkan keseimbangan ini, dan tentu saja ketiganya akan saling mencubit. Berbicara tentang ini, Taiksu Gulong tersenyum santai, namun, kekuatan roh misterius yang tertinggal di tubuhmu oleh tubuh roh misterius tidak akan memengaruhi Anda. Ini kekayaan kecil. Petik 2. Apa maksudmu? Protoss memiliki kekuatan pemulihan yang sombong, kekuatannya harus jauh lebih kuat dari sebelumnya. Darah dari 3 ras memiliki kelebihannya sendiri, dan yang misterius kekuatan yang tersisa di tubuhmu oleh tubuh misterius akan menjadi bagian dari tubuhmu setelah pemurnian. Kekuatan misterius yang disempurnakan akan membentuk keseimbangan baru dengan darah ras iblis dan mata roda peri ras peri, yang artinya dengan menyempurnakan kekuatan roh misterius, Anda akan mewarisi beberapa ketahanan yang mendominasi ras dewa. Dengan cara ini benar-benar sedikit keberuntungan. Kecil, kekuatan pemulihan tubuh roh misterius ras dewa, kekuatan serangan mata roda peri dari ras peri, dan kekuatan dorongan dari demonisasi ras iblis. Mengapa saya merasa ada perasaan curang? Kamu Chen bergumam pelan. Kemudian datanglah kekuatan racun dari pil korosi tulang. Taiksu Gulong berkata lagi, kekuatan racun dari pil korosi tulang 5 pola sangat sombong, racunnya telah menembus ke dalam sumsum tulang, darah, anggota tubuh, dan tulang Anda. Jika Anda ingin menyingkirkannya, tidak sulit untuk mengatakannya, sangat mudah untuk mengatakan itu mudah, metode yang sederhana dan langsung, gunakan latihan tubuh liar Anda untuk berlatih sampai mati. Anda bahkan tahu cara melatih dengan liar. Tubuh juga tahu. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar latihan tubuh liar. Sialan, bisakah kamu berhenti menggangguku? Katakan apa yang kamu katakan. Pelatihan tubuh biadab, seni rahasia pelatihan tubuh tertinggi dari orang barbar, itu bukan hanya seni rahasia pelatihan tubuh, ini memiliki spiritualitas, dan itu dapat melakukan latihan tubuh liar, yang dapat menghilangkan semua faktor yang tidak menguntungkan dari tubuh. Taiksu Gulong melanjutkan, menggunakannya untuk menghilangkan racun pil pengikis tulang adalah yang paling cocok. Saya tidak menyangka yang liar pelatihan tubuh juga memiliki efek seperti itu, tetapi saya tidak menyadarinya sebelumnya. Ye Chen bergumam pelan, akhirnya, itu umurmu. Setelah jeda singkat, Taiksu Gulong berkata dengan santai,
meskipun seni terlarang roda abadi sombong, saya menyarankan Anda untuk menggunakannya lebih sedikit di masa depan. Anda menggunakannya 2 kali sehari. Roda abadi teknik terlarang telah membahayakan umurmu. Di masa depan, cari lebih banyak ramuan untuk memperpanjang hidupmu. Petik 2. Aku mengerti ini. Ye Chen sedikit mengangguk. Tetapi ketika menggunakan teknik terlarang roda abadi 2 kali dalam 1 hari, dia tidak bisa tidak memikirkan hal lain, yaitu 2 mayat aneh yang menyerang dan membunuh mereka. Bahkan sekarang, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Cusuaner dan mereka berempat bergabung, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan mayat bernama Ling Zidaois, dan dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Membayangkan betapa mengerikannya mayat itu. Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya, "Kamu telah disegel di Sekte Zhengyang, apakah kamu tahu jika ada hal-hal aneh di Sekte Zhengyang? Apa Jenderal Kematian Yin dan Ming?" Ye Chen sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya ketika dia berada di Zhengyang Song. Jelas, ini adalah masalah yang sangat rahasia. Dengan statusnya, masih jauh di luar jangkauan. Jenderal Kematian Yin Ming, dengan tubuh orang mati, dijiwai dengan kekuatan segel kutukan, dimurnikan menjadi senjata pembunuh, tubuhnya sangat kuat, sebanding dengan keabadian King Kong. Taitsu Gulong perlahan menjelaskan, Zhengyang Sekte selalu mencari mayat kuno yang kuat. Jika Anda memperbaikinya menjadi Jenderal Kematian, Anda sekarang tahu betapa tercelanya Anda biksu manusia. Anda menggali kuburan leluhur orang sepanjang hari. Jika Anda menggunakan 1 kata untuk menggambarkannya, buruk. Jika Anda menggunakan 2 kata untuk menggambarkannya, jahat. Yin Ming akan mati. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak membantah karena Taitsu Gulong mengutuk biksu manusia. Dia sedang memikirkan hal lain. Jadi, yang menyerang dan membunuh kita di tengah jalan adalah Jenderal Kematian Yin Ming. Petik 2. Jadi, yang menyerang kita adalah Sekte Zhengyang. Itu benar-benar rencana yang bagus. Suara Ye Chen menjadi semakin tegas ya, dan bisa juga dibayangkan bahwa pasti ada konspirasi besar dalam pencarian mayat kuno Zhengyang Song untuk memurnikannya menjadi Jenderal Mati Yin Ming, dan pasti akan ada pertempuran berdarah dalam waktu dekat. Berapa banyak jenderal yang mati di Zhengyang Song? Tanya Ye Chen. Bab 265. Siapa yang tahu? Taitsu Gulong yang maha kuasa merentangkan tangannya tanpa daya. Kali ini, ada penghalang kuat di sana yang menghalangi kesadaranku. Kamu hanya bisa bertanya pada Cheng Kun. Kamu tidak bisa melihat, maka pasti ada banyak orang. Ye Chen merenung, kita harus memberitahu Tuan tentang ini sebelumnya. Jika dia tiba-tiba lengah, itu akan menjadi berita buruk bagi Yu Heng Yue. Petik 2. Sekarang kamu pikir ini berguna? Melihat 9 avatar Ye Chen khawatir, Taitsu Gulong tidak bisa menahan bibirnya. Dengan kali ini, kamu mungkin juga menyembuhkan cedera dao kamu sesegera mungkin. Dimengerti. Setelah diinterupsi oleh Taitsu Gulong, Ye Chen buru-buru membuang pikirannya. Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir sekarang, itu tidak berguna. Yang paling penting adalah menyembuhkan luka dao secepat mungkin dan mendapatkan kembali basis kultivasi yang hilang. Tusuk, tusuk, segera. Ye Chen duduk bersila, dan dengan pikiran, dia memanggil Tianlei. Segera, petir hitam pekat menutupi seluruh tubuhnya. Tianlei mendominasi, seperti jarum dan benang, seperti kikir, lebih seperti api tungku, menyelimuti jiwa Ye Chen, memperbaiki celah di jiwanya, mengeraskan baptisan, dan membaptiskan tempering. Ini adalah proses nirwana dan kelahiran kembali. Hanya dalam 1 jam, luka 3 inci di dadanya kini menyusut menjadi 2 inci. Hanya butuh waktu untuk sembuh total. Dengan cara ini, 3 jam berlalu dengan tenang. Selama 3 jam, Ye Chen mengalami pembaptisan dan penempaan Tianlei, dan retakan di dadanya juga menghilang. Selain itu, setelah mengalami pembaptisan dan penempaan Tianlei, dia dengan jelas merasakan bahwa jiwanya menjadi semakin murni, dan jejak kekuatan primordial itu juga sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwanya di nirvana. Panggilan. Saat dia menghembuskan napas perlahan, dia berbalik dan melompat dari tempat tidur, dan bekas penyakit terakhir di wajahnya menghilang. Benar-benar berjalan di gerbang neraka. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, meregangkan tubuhnya, dan ada cahaya dingin di matanya. Zhengyang Song, sejak tuan muda aku masih hidup, kalian semua menungguku. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya, mengambil segenggam ramuan, dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Ramuan itu
masuk ke tubuhnya, meleleh seketika, dan menjadi esensi agung yang mengalir ke setiap bagian meridian besar akhirnya mengalir ke lautan pilnya, dan setelah disempurnakan menjadi energi sejati murni melalui api abadi beberapa kali, lautan pil keringnya menjadi hidup kembali. Bu, saat dia terus menelan, kultivasinya basis juga meningkat dengan cepat. Karena dia telah mundur dari tahap ke-8 dari alam asal manusia, dia menelan pil tanpa keberatan, dan memiliki lautan pil berkapasitas besar. Dia tidak memiliki tekanan sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1/4 dari 1 jam, kultivasinya telah kembali ke tahap pertama dari alam asal manusia. Sejauh ini, dia menghela napas dalam-dalam dan tidak menelan pil. Mungkin dia tidak ingin menelannya lagi, tetapi dia tidak memiliki obat mujarab, dan pada dasarnya dia telah menelan semua obat mujarab yang dapat digunakan. Meregangkan tubuhnya, Ye Chen berjalan keluar. Dia bertemu Chu Xuaner yang sedang berjalan dengan mangkuk batu giok. Melihat Ye Chen melompat-lompat, Chu Xuaner tertegun di tempat. Di mana muridnya yang sekarat kemarin? Dia keluar selama 5 atau 6 jam, dan ketika dia kembali, semuanya berbeda. Guru, selamat pagi, Ye Chen menyapa, dan pindah ke mangkuk batu giok di tangan Chu Xuaner, mengendusnya, melihatnya dengan mata cerah, dan menjilat lidahnya lebih dari sekali selama periode tersebut. Mangkuk batu giok berisi sebening kristal cairan spiritual. Mengandung keagungan esensi, mungkin Chu Xuaner menemukannya untuk mengisi kembali tubuhnya. Ini untukku. Ye Chen terkekeh, dan mengambil mangkuk batu giok di tangan Chu Xuaner secara sadar, dan menuangkan cairan roh di mangkuk ke perutnya, dan membiarkan api peri memperbaikinya menjadi esensi sejati yang murni. Setelah minum, Ye Chen menyadari bahwa Chu Xuaner masih menatapnya dengan tatapan kosong. Melihat ini, Ye Chen mau tidak mau mengangkat telapak tangannya dan menggoyangkannya di depan mata Chu Xuaner. Tuan. Petik 2. Melihat bahwa Chu Xuaner masih dalam keadaan linglung, Ye Chen batuk kering dan mencubit dada Chu Xuaner dengan ringan. Kemudian, kemudian, percikan api menyala di mata indah Chu Xuaner. Segera, ada jeritan seperti babi yang disembelih di Yunfeng. Tidak lama kemudian, Yang Dingtian dan yang lainnya datang, dikelilingi oleh 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, seperti menonton monyet melihat Ye Chen. Melihat Ye Chen lagi, ada jejak kaki di sekujur tubuhnya, rambutnya yang seputih salju tergores seperti kandang ayam, 1 wajah, 1 tamparan di satu sisi, dan 2 mata, yang sepertinya telah menjadi mata panda. Dia hanya berjongkok di tanah, memegang bagian belakang kepalanya dengan tangannya, seperti seorang pembaharu tenaga kerja. Sebelumnya, karena tangannya yang rendah, dia menyentuh tempat Chu Xuaner yang tidak boleh disentuh, dan Chu Xuaner membawanya keluar dan memukulinya. Ini, tidak apa-apa. Pang Pang Chuan dan Pang Pang Hai dari Paviliun Wanbao menatap lurus ke mata. Aku tidak salah, lukanya sembuh. Daoji dan Daoxuan dari Balai Penegakan Hukum masih menggosok mata mereka dari waktu ke waktu. Ini terlalu. Chu Ling'er tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulut batu gioknya, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Apa situasinya dengan anak ini? Sufu dari Paviliun Ling dan tanpa sadar menggaruk kepalanya. Semua orang memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mata mereka berputar-putar. Ye Chen setengah mati tadi malam, tapi hari ini dia masih hidup dan menendang. Jika tidak, Chu Xuaner juga tidak akan memukulnya. Cinta telah sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka. Mereka tidak mati setelah menderita luka serius seperti itu, dan mereka hidup dan menendang hanya dalam 1 malam. Berkat konsentrasi mereka kehilangan ketenangan. Di sisi lain, Chu Xuaner, dengan dadanya naik turun dengan keras, menatap Ye Chen dengan ganas, pipinya memerah. Dia tidak tahu apakah itu karena malu atau marah. Siapa sangka Ye Chen berani melakukannya, sentuh tempatnya dengan lancang. Jika Yang Dingtian dan yang lainnya tidak datang, dia tidak akan pernah memukulinya dari siang hingga malam tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia marah, dia masih sangat bersemangat. Tadi malam, dia masih meneteskan air mata untuk muridnya. Hari ini Ye Chen masih hidup dan menendang. Dia tidak hanya senang, tetapi juga terkejut. Keanehan Ye Chen benar-benar melebihi harapannya. Ini adalah pertama kalinya, sepertinya sudah berkali-kali sejak saya bertemu Ye Chen. Setiap kali, tidak peduli seberapa parah dia terluka, Ye Chen akan menjadi lebih baik lagi. Bahkan pil ghost di alam Netherworld tingkat ke-8 tidak membunuhnya.
Dia sangat curiga bahwa muridnya adalah reinkarnasi Tuhan, dan dia tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi. Keke, diskusi di tempat kejadian terganggu oleh batuk ringan Yang Dingtian. Dia menatap lurus ke arah Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, kamu. Bagaimana lukamu sembuh?" Tanda tanya petik 2, "Kamu tidur." Ye Chen tersenyum malu-malu, tetapi ketika dia melihat tatapan kanibalistik Chu Xuaner, dia buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Tidur saja. Kulit Yang Dingtian dan yang lainnya menjadi sangat cerah, bahkan Patriark Taishan dari Heng Yue Zong terluka tak berdaya. "Mengapa kamu tidak tidur saja?" Bermain. Ekspresi mereka luar biasa, tetapi Chu Xuaner tidak akan begitu sopan. Dia hanya menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke depan, menjepit Ye Chen ke tanah di tempat. "Katakan, seberapa bagus?" "Tentang itu kemarin, jangan pukul aku lagi." Ye Chen berteriak keras setelah terjepit ke tanah. "Apakah saya mengatakan itu?" Bersambung.